Halo, selamat malam. Sudah tepat jam 19.30 WIB. Hari ini adalah perdana Armenia melakukan IG Live, teman-teman. Thank you banget. Untuk hari ini, program IG Live aku kasih tema yaitu teman belajar Armenia. Jadi rencananya IG Live ini akan rutin aku adakan mungkin setiap Jumat malam ya teman-teman ya, dimana Armenia tuh bisa sharing ke teman-teman semua terkait apa sih pembelajaran yang pernah aku dapat begitu. Jadi aku berharap dari sharing session ini kiranya Armenia nanti bisa jadi berkat buat banyak orang. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah join, terima kasih banyak. Jadi ini adalah live IG pertamanya Armen. Aku kasih nama teman belajar bersama Armenia. Jadi hari ini rencananya aku mau share satu tema mengenai strengths. Aku kasih judul Find Your Talent. Jadi sebelumnya kita kenalan dulu ya, siapa sih Armenia? Jadi aku ini kerjaan sehari-hari sebagai trainer dan coach. Mulai pengalaman menjadi trainer secara profesional itu di tahun 2022 pada saat pandemi. Kemudian kalau pengalaman di dunia training sih udah lama ya, dari 2011 udah belajar, udah mendengarkan, tapi baru punya keberanian untuk menjadi seorang trainer itu malah pada saat pandemi. Jadi di saat pandemi orang-orang ngerasa terpuruk, ternyata Armenia bangkit gitu untuk punya profesi baru menjadi trainer. Kalau sebagai coach, saya udah belajar dunia coaching itu dari 2020. Fokusnya di strengths. Jadi mengenalkan talenta kepada setiap orang, bahwa setiap orang tuh punya bakat, punya talenta yang ketika dikembangkan bisa jadi strengths. Jadi itu belajar 2020, kemudian akhirnya ambil sekolah coaching juga dari Coaching Indonesia, akhirnya certified sebagai professional coach. Kemudian akhirnya saya ngerasa kalau dunia training dan coaching ini ternyata bisa jadi dampak ya, bisa jadi berkat ya buat orang lain. Oleh karena itu akhirnya saya mulai tuh rutin ngajar, rutin memberikan sesi coaching. Jadi kalau untuk training, saya fokus membantu untuk self development dan berbagai program soft skill. Kalau untuk coaching, saya fokusnya itu kepada strengths dan self growth. Jadi untuk program coaching juga saya punya beberapa program. Salah satunya yang paling banyak diminati adalah teman bicara. Jadi karena ternyata orang-orang tuh butuh ya didengerin, butuh ya punya tempat untuk bercerita. Kurang lebih itu perkenalan diri saya. Semoga dikenal, semoga disayang. Dan kiranya Armenia sesuai namanya, seorang wanita yang kuat, Armenia Widyastuti, seorang perempuan atau seorang wanita yang kuat, yang menginspirasi banyak orang dengan ilmunya. Itu arti nama Armenia. Jadi sesuai dengan nama saya, kiranya mulai dari program IG Live ini, belajar bersama atau belajar bareng sama Armenia itu kiranya berdampak buat banyak orang. Hari ini saya mau fokus sharing tentang find your talents. Jadi gimana sih supaya teman-teman itu bisa ketemu talentanya, bisa tahu apa sih yang benar-benar disukain. Halo, selamat malam semua teman-teman yang sudah hadir, thank you. Kiranya hari ini sharing dari Armenia bisa jadi berkat ya. Ada 5 tips yang mau aku share malam hari ini. Yang pertama, yearning atau punya hasrat, punya apa ya, ada ketertarikan atau passion ketika melakukan sesuatu. Nah itu penting banget teman-teman. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, bahkan nggak harus disuruh orang,
kita itu menyukainya itu sebenarnya adalah salah satu talenta atau bakatnya kita gitu. Jadi pertama, contoh nih dari sisi Armen dulu ya. Armenia ini tuh sering banget dari dulu ya suka diminta untuk bikin acara, baik di acara keluarga maupun di acara gereja gitu ya. Men, tolong bantuin dong untuk bikin acara entah 17 Agustus, acara Natal, kalau di keluarga acara arisan. Gimana supaya acara atau kegiatannya tuh menarik gitu. Jadi yearning itu adalah aku secara tertarik, nggak mesti harus disuruh-suruh, aku tuh mau gitu teman-teman. Nah di situ akhirnya pada saat aku bikin acara, entah acara ulang tahun, acara arisan, aku tuh udah jadi kayak EO, event organizer gitu ya. Nah kalau aku belajar tentang Gallup Clifton Strengths, kalau orang yang punya yearning ini itu sama seperti kayak tadi ya, bikin acara, bikin EO, itu berarti punya talent namanya arranger. Arranger ini adalah satu talenta di mana dia tuh pandai untuk menata satu kegiatan, menata satu acara supaya berjalan baik, efektif, sumber dayanya gimana, orang-orang yang bantuin siapa, dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata jadi talentnya Armen. Jadi setiap kali aku dimintain tolong untuk sharing mengenai Armen, tolong dong bantuin bikin acara. Nah, aku tuh akan sangat excited melakukan hal itu, teman-teman. Jadi itu adalah salah satu talenta. Jadi kita tertarik, walaupun kita nggak di-push atau didorong, disuruh-suruh gitu ya. Kita mau, willing untuk melakukan itu. Atau kalau misalnya melakukan satu kegiatan, ada orang yang punya banyak ide, kasih ide-ide aja, bahkan idenya out of the box, dan dia senang dalam proses memberikan ide itu. Nah, orang-orang dengan talenta ini disebut itu adalah ideation. Dia punya ide yang out of the box, dia cukup bagus untuk memberikan ide-ide kreatif. Nah, jadi kayak nggak terpaksa gitu memberikan ide. Nah, jadi cara kita tahu pertama kali untuk mengetahui apa sih talenta kita, find our talent, adalah pertama yearning, yaitu tertarik melakukan sesuatu, gak harus di-push atau didorong atau dipaksa-paksa ya, kita akan sukarela melakukannya. Nah, itu contohnya. Yang kedua, teman-teman, yang kedua, ketika kita mau tahu apa sih talenta kita, yang kedua adalah namanya rapid learning. Dimana orang ini ketika belajar, dia akan menguasai satu skill baru tuh dengan cepat. Kayak nggak perlu waktu lama-lama untuk bisa belajar gitu ya. Dia akan cepat banget, nangkepnya tuh mudah gitu. Jadi cepat menguasai skill atau hal yang baru. Contohnya ada satu temen dimana dia tuh senang banget nontonin YouTube gitu ya. Halo buat semua yang udah join, thank you. Hari ini aku sharing mengenai find your talent. Ini sudah di langkah kedua. Jadi yang pertama adalah yearning, yang kedua adalah rapid learning. Thank you buat yang sudah join. Aku lanjut ya. Di bagian kedua, temanku ini senang banget nonton YouTube gitu ya, senang lihat tutorial, dimana akhirnya setelah nonton dicatetin tuh apa aja pembelajarannya, dia akhirnya mau melakukannya tuh, proses coba-coba. Jadi temanku ini suka ngulik mesin-mesin ya teman-teman ya, entah mesin motor, mesin mobil, dia cuman lihat dari YouTube, lihat di TikTok gitu, dia belajar cara-caranya sampai akhirnya dia ngerti, dia coba praktekin. Nah, kalau di Gallup Clifton Strengths, talent ini disebut adalah learner. Talent ini bisa juga disebut dengan adaptability. Jadi gampang banget atau cepet banget untuk mempelajari hal baru gitu, nggak terlalu sulit buat dia. Nah, apa itu learner? Apa itu adaptability? Aku jelasin yang pertama dari learner dulu ya teman-teman. Jadi learner ini adalah satu talent di mana orang tuh suka banget untuk belajar,
suka proses pembelajaran. Jadi baiknya adalah dia tipe orang yang menguasai banyak hal jadinya nih. Pinternya tuh bagusnya di situ. Tapi kurangnya karena terlalu banyak yang dipelajari, mungkin jadinya nggak spesifik dia belajar apa ya. Jadi karena suka ngulik-ngulik, suka cari tahu. Hanya saja learner ini bagus nih, karena dia jadi tahu banyak hal, punya banyak ilmu. Nah, kalau talent yang kedua, kalau kayak tadi proses temen aku yang suka nonton YouTube, yang kedua adalah adaptability, dimana orang ini gampang sekali untuk bisa berproses, mengikuti alur, nggak kesusahan untuk beradaptasi. Jadi ini bagusnya orang-orang dengan talent adaptability. Jadi find your talent yang kedua itu adalah rapid learning, dimana kalau teman-teman ketemu sama talentnya teman-teman, kalian tuh nggak perlu lama-lama belajar, kalian akan cepat sekali tahu apa ya, hal baru jadi skill gitu ya. Itu bagus banget. Yang ketiga, ada yang namanya tahapan disebut flow. Jadi teman-teman tuh ngerasanya hanyut, rasanya lupa waktu gitu ya. Terus rasanya itu teman-teman apa ya, bentar nih aku mau sapa-sapa dulu nih karena udah banyak yang halo-halo. Thank you yang sudah hadir malam hari ini, terima kasih banyak. Senang banget untuk kebersamaannya. Kiranya program IG Live-nya Armenia, belajar bareng Armen ini bisa jadi berkat, bisa jadi dampak buat banyak teman-teman ya. Thank you banget sudah join. Yang ketiga, gimana cara tahu kita punya talenta, find your talent. Yang ketiga adalah flow. Di tahapan ini teman-teman, di bagian ketiga ini, flow itu adalah teman-teman tuh ngerasain hanyut, ngerasain lupa waktu, saking fokusnya menjalankan satu aktivitas tertentu sampai lah, aku lagi nggak pakai jam ya, tapi kok tahu-tahu udah jam 4 ya, loh kok tahu-tahu udah jam 5 sore ya, udah mau selesai nih waktu kerja. Tahu nggak itu kenapa? Karena teman-teman sangat menikmati aktivitas yang teman-teman lakukan. Nah, contohnya nih, orang-orang ini bahkan bisa sampai lupa makan, sampai lupa waktu, sampai ngerasa waktu tuh berjalan cepat. Jadi aku pernah punya satu peristiwa teman-teman. Ini halo, selamat malam Krisna Kucing. Waduh, temen aku nih. Thank you sudah hadir ya. Jadi aku mau share. Thank you juga ada Mbak Foni, Pak Bayu. Thank you yang sudah hadir. Miss Emai, halo. Coach Arida, thank you. Ada Pak Tanto, ada Ainiku. Thank you buat semuanya yang sudah hadir untuk malam hari ini. Aku lanjut ya teman-teman ya. Jadi yang ketiga itu misalnya tadi, saking flow, saking fokusnya, sampai dia tuh lupa waktu, lupa makan, tahu-tahu udah jam segini gitu ya. Contohnya misalnya, di aku sendiri, aku pernah ngalamin satu flow itu pada saat ngajar. Karena saking sukanya, waktu tuh berjalan cepet. Tapi di sisi lain, aku pernah ngajar satu materi, ini curhat sedikit boleh ya, ngajar satu materi tentang bisnis. Karena aku waktu itu belum punya usaha atau punya bisnis apapun, 2 jam ngajarin bisnis itu berasa lama banget. Aku kayak nggak enjoy. Nah, lawan katanya flow itu aku nggak enjoy. Karena ya aku memang nggak punya bisnis, aku nggak pengalaman, tapi diminta untuk ngajar itu. Tahu nggak setelah itu insight yang aku dapat apa teman-teman? Aku nggak mau ngajar kalau memang itu yang bukan jadi pengalaman aku. Jadi sama sekali nggak ngalamin flow. Beda kalau misalnya aku lagi bikin modul, bikin materi untuk training, aku tuh bisa sampai lupa waktu gitu lah. Tahu-tahu udah sore nih, gitu ya. Jadi thank you teman-teman yang udah join. Semoga ini jadi insight baru. Thank you Pak Tanto ya. Jadi contoh lain misalnya, ada orang atau ada leader yang memang senang banget mendevelop timnya. Jadi
dia tuh suka banget bimbing, dia seneng melakukan sesi coaching misalnya, dia suka melakukan sesi mentoring buat timnya. Nah, kalau di Gallup Clifton Strengths, talent ini tuh disebutnya developer. Apa talent developer itu? Jadi orang-orang dengan talent developer tuh dia senang banget untuk membimbing orang lain, suka mengarahkan orang lain tuh jadi lebih baik. Dia suka bagi pengalamannya. Nah, orang-orang ini kayaknya kalau ketemu sama mentee atau coaching-nya ya, dia akan sediakan waktu yang cukup panjang mungkin sampai akhirnya dirasa ngobrolnya itu yang ngeflow aja sampai lupa waktu, karena kesukaannya adalah membangun timnya gitu teman-teman. Jadi ini salah satu talent yang oke ya untuk mendevelop orang lain. Jadi kita udah belajar ada 3 hal bagaimana kita bisa menemukan talenta kita. Find your talent pertama tadi yaitu yearning atau punya hasrat, punya kerinduan gitu ya, suka melakukan sesuatu, dan kalau udah melakukan sesuatu tuh nggak usah dipaksa-paksa, dia akan enjoy melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi rapid learning. Orang kalau punya talent tertentu dan dia suka, dia akan cepat belajar. Kalau belajar skill baru, dia akan cepat adaptasi. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah flow. Flow tadi sampai lupa waktu, lupa makan, karena ngerasa hanyut fokus sama yang dikerjainnya. Jadi kira-kira cara tahu untuk mengetahui talent kita tuh dengan cara itu. Next, yang keempat. Yang keempat aku mau sharing bahwa ada yang namanya glimpse of excellence. Jadi ketika kita tahu talenta kita, orang-orang tuh akan kagum sama apa yang kita lakukan. Saking kita mengerjakannya tuh bagus, kita sendiri pun itu ngerasa apa ya, hasil kerja kita tuh luar biasa. Bahkan kalau kita usahanya juga nggak banyak-banyak banget. Jadi saking kita udah hebat gitu ya, ngelakuin sesuatu yang kelihatannya simple, orang lain tuh rasanya tuh ngelihat kita, wow, keren, excellent, bagus. Nah, contoh, kalau di saya tuh sering diminta untuk jadi MC dadakan gitu ya. Ada satu ibu-ibu, kayaknya dia mau favorit ya kalau Armen yang jadi MC gitu ya. Setelah aku selesai nge-MC atau jadi pembawa acara atau jadi speakers gitu ya, dia tuh biasanya langsung dari jauh langsung ngasih jempol kayak gini. Itu kayak satu apresiasi buat saya, karena ternyata apa yang saya lakukan walaupun jadi MC dadakan, acaranya juga cuma 15 menit, 30 menit, itu ngerasa saya dihargai gitu ya, dia ngasih jempol dari jauh gitu. Jadi orang-orang tuh ngerasa kagum sama apa yang kita lakukan. Mungkin kalau Armen yang jadi MC-nya atau Armen yang jadi pembicaranya, orang-orang tuh tetap tertarik, orang-orang tuh tetap antusias ngikut acaranya ya. Ada sesuatu percikan-percikan ide-ide baru gitu ya, acaranya nggak monoton. Nah, makanya apresiasi yang diberikan dari jauh, dia langsung, Armen keren nih, dikasih jempol gitu. Jadi saya senang banget. Nah, kalau di Gallup Clifton Strengths, orang-orang yang punya talenta nge-MC atau jadi pembicara, jadi speakers, jadi narasumber, jadi trainer, itu biasanya punya talenta namanya WOO. WOO itu adalah winning over others, dimana dia bisa memenangkan hati orang lain. Jadi orang dengan talenta WOO ini seperti punya banyak teman di mana-mana. Dia bisa mencairkan suasana jadi lebih hidup gitu teman-teman. Ngerasanya rame, rasanya menyenangkan, bisa memulai percakapan lebih dulu. Atau orang-orang yang punya talenta communication, dimana orang-orang ini cara pembawaannya tuh menarik. Makanya tadi ya, ketika jadi MC, ketika jadi trainer, ketika jadi moderator, atau jadi pembawa acara, atau jadi narasumber dimanapun, akhirnya orang tuh tertarik
dari apa yang disampaikan. Mungkin kata-katanya penuh inovasi, penuh inspirasi gitu ya. Jadi itu talenta communication. Apa yang dipikirkan sama yang diucapkan itu selaras. Makanya akhirnya yang tadi contoh yang aku sharingkan adalah orang-orang tuh jadi senang ketika aku ngajar, orang-orang senang kalau aku nge-MC. Itu karena mungkin aku punya talent communication atau orang lain punya talenta communication. Jadi kurang lebih itu. Thank you, terima kasih untuk join Bu Riani, Bu Devi, thank you. Oke, lanjut ya. Jadi sudah di bagian keempat, yang tadi yang pertama aku mau ulang lagi ya karena baru ada yang join. Bagaimana sih cara tahu talenta kita? Pertama, yearning. Jadi kita ngerasa punya kerinduan, seneng banget ngelakuin sesuatu, nggak harus dipaksa. Yang kedua, rapid learning, dimana kita kalau belajar tuh bisa belajar dengan cepat. Nah, itu berarti mungkin talenta kita. Yang ketiga, namanya flow. Ketika kita melakukan satu kegiatan sampai lupa waktu. Dan yang keempat, itu adalah glimpse of excellence. Orang-orang ngerasa, ih kita keren banget ya, kita bagus banget ya. Orang-orang tuh bisa kagum sama apa yang kita lakukan. Gitu. Oke, next. Yang kelima, apa ya? Yang kelima, cara kita tahu talenta kita adalah kita merasakan satisfaction atau kepuasan gitu ya. Gimana nih maksudnya? Jadi, kita setelah melakukan satu aktivitas tertentu, dari dalam hati kita ngerasa puas. Kita punya energi tuh kayak nggak habis-habis gitu, karena melakukan satu kegiatan tertentu. Karena ada salah satu temanku di sini, di dunia training ya, aku mau share bahwa pada waktu itu antara tahun 2011 sampai tahun 2015 kan aku bantuin banyak kegiatan menjadi fasilitator atau observer di experiential learning ya teman-teman ya. Satisfaction-nya Armen itu adalah ketika mendampingi kelompok-kelompok kecil gitu ya. Dimana aku mau share bahwa dulu mungkin bayarannya nggak seberapa, tapi rasa aku ngerjainnya tuh bener-bener sungguh-sungguh, sampai ketika program selesai 5 hari atau 3 hari, aku tuh ngerasa puas banget, kayak diriku tuh berarti buat orang lain. Nah itu, jadi orang yang ngerasain satisfaction bisa dampingin orang, bisa membantu orang terdevelop, bisa bantuin orang punya skill baru atau knowledge baru, itu tuh kayak nggak terbayarkan gitu. Itu membuat aku tuh seneng banget. Padahal kalau bisa dipikir-pikir ya teman-teman ya, pengalaman di 2011 sampai 2015 yang lalu sangat capek gitu, mendampingi experiential learning. Kalau orang-orang bilangnya outbound ya, tapi orang tuh seneng banget, kayak ngerasain aku ngerasain seneng, happy, puas banget. Itu salah satu contoh yang dilakukan. Nah, ada saat misalnya kita melakukan sesi coaching ataupun training. Kalau dapat feedback dari klien kita, entah coach kita ataupun peserta training kita, dan dia ngerasa bahwa apa yang kita sampaikan itu bermakna, apa yang kita sharingkan itu berarti buat dia, itu tuh rasanya wow banget, satisfaction atau puas ya buat kita sebagai pemberi materi atau kita sebagai coachnya. Itu pengalaman. Nah, biasanya orang yang punya talenta individualization atau developer ini karena rasa kepuasannya tuh tinggi ya. Jadi aku mau share aja nih. Pertama misalnya individualization. Ini salah satu talenta yang ada di Gallup. Jadi ketika misalnya seseorang punya talenta ini teman-teman, dia tuh tahu cara membedakan, tahu cara interaksinya ke orang lain tuh bagaimana.
Jadi talenta ini tuh tidak menyamaratakan. Misalnya ketemu dengan si A, si B, si C, itu caranya bisa berbeda, nggak bisa disamain. Nah ini pun yang akhirnya membuat lawan bicara itu ngerasa nyaman, ngerasa senang, seperti itu teman-teman. Jadi ada 5 hal. Kalau teman-teman belum ketemu talentanya teman-teman, mau mencari find your strengths gitu ya, find your talent, caranya gimana? Tadi aku udah share, ada 5. Yang pertama, yearning, punya hasrat. Yang kedua, itu rapid learning, cepat mempelajari sesuatu. Yang ketiga, tadi apa tuh? Flow, sampai lupa waktu, ngerasa fokus, ngerasa happy banget di satu momen tertentu sampai lupa waktu, lupa makan, dan lupa segalanya gitu ya. Yang keempat, glimpse of excellence, orang-orang sampai kagum sama apa yang kita lakukan. Dan yang kelima, kita sendiri juga merasakan satisfaction atau puas. Satu mentorku bilang, aku kalau ngajar itu senang banget sampai lupa waktu. Dimana kalau ngajar kan kita kadang nggak bisa duduk ya, selalu berdiri, bisa 6 jam, 7 jam, 8 jam. Sampai dia bilang, dibayar, nggak dibayar, aku tuh suka ngajarnya. Tapi kalau dibayar akan lebih suka. Katanya dia bilang kayak gitu ya. Nah itu yang namanya ketemu sama talenta kita. Melakukan sesuatu sampai ngerasa happy banget. Itu ya, sorry teman-teman, ini tiba-tiba ada notif dari WA. Jadi itu 5 langkah yang bisa kita temukan, yang bisa kita cari tahu di diri kita sendiri, gimana sih ketemu sama talenta kita, find your talent. Kurang lebih itu teman-teman, sharing dari Armen. Sekarang sudah 19.57. Thank you yang sudah join, thank you. Ada Maca.oil ya, thank you. Ada Pak Edward Balan 2, thank you. Ada The Ordinary Krishna Kucing, ada tadi juga Bu Goreti Devi, ada Emriani 83, ada Laila Bandra, oke, thank you. Ada Pak Tanto, ada beberapa tadi, Pak Bayu Aji, banyak banget ya yang udah join nih. Aku mau bacain satu-satu, terima kasih. Jadi rencananya teman-teman, Armen itu mau ngadain sesi IG Live, nama programnya adalah Belajar Bareng Armenia. Jadi kiranya sesuai dengan nama aku, Armenia Widyastuti, perempuan yang menginspirasi dengan ilmunya, dengan pengetahuan yang dia punya, dan aku mau berbagi buat teman-teman. Jadi nantikan IG Live di seminggu paling nggak ya, minimal 1 kali aku mau share knowledge, sharing, dan lain sebagainya. Kurang lebih itu. Dan kalau teman-teman mau tahu lebih banyak gimana sih cara ketemu sama talentanya teman-teman, aku punya satu program training di tanggal 2 Agustus, hari Sabtu dari jam 9 sampai jam 16.30, setengah 5 sore ya. Ada nama satu program yang aku sharing di situ, dimana gimana belajar untuk grow, namanya Grow Strong with Your Strength. Bagaimana akhirnya kita bisa bertumbuh dengan excellent, dengan maksimal, dengan talenta yang kita miliki. Yuk teman-teman, boleh daftar, boleh ikutan belajar bareng Armen ya, karena aku juga punya program training 1 kali sebulan sekali, public training. Semoga berguna. Thank you banget ini Kak Krishna Kucing, sukses selalu buat Armen, thank you. Buat dari Coach Arida bikin karusel ya Kak. Oke, boleh, baik, thank you Kak Coach Arida. Ada Bu Endah Puji baru join, selamat malam. Terima kasih dari Emriani 83, makasih Bu, salam dari Langsau. Jauh nih ya. Saya senang banget. Kiranya dengan IG Live ini dari Aceh sampai dari Papua bisa dengar Armenia sharing. Karena salah satu inspirasinya Armenia adalah Armenia bisa jadi berkat untuk Indonesia, bahkan ke dunia, sampai nanti nama Armenia ke Armenia gitu ya, maunya gitu. Kurang lebih itu. Terima kasih untuk sharing hari ini.
sudah menyediakan waktu kurang lebih biar jadi berkat ya pengetahuan hari ini. Find your talent. Thank you, sampai jumpa di lain kesempatan. Oh ya, sorry aku lupa tanya, bahkan kalau ada yang mau tanya juga boleh nih, atau mau kasih saran-saran untuk tips berikutnya. Besok-besok mau ngomongin tema apa nih? Boleh sharing di sini dong. Halo. Thank you Pak Tanto. Ditunggu pencerahan berikutnya. Yes, nanti diikuti IG saya ya Bapak Ibu, teman-teman, supaya nanti tahu update kapan Armenia bikin IG live. Thank you. Ada yang mau tanya atau mau kasih ide? Saya tunggu kurang lebih 2-3 menit lagi. Jadi mau di sharingin materi apa? Nah, itu siapa tahu bisa jadi ide buat saya juga dan saya persiapkan bahannya. Oke, ada. Kalau nggak ada, it's okay, nggak apa-apa. Karena waktu juga yang memisahkan. Ini udah jam 8 lewat 2 menit. Wah, maaf kelewat 2 menit ya. Jadi thank you untuk sharing. Boleh mendengarkan sharing dari saya hari ini. Ditunggu kesempatan berikutnya. Program IG Live Armenia, belajar bareng Armenia, itu kalau bisa setiap hari Jumat ya saya adakan rutin. Ini yang IG Live pertama, saya yakin dan percaya IG Live kedua, ketiga, dan seterusnya bisa menginspirasi banyak orang. Oke, thank you dari Coach Arida tentang confidence. Thank you. Nanti coba saya kulik bahan-bahannya ya. Thank you. Dari The Ordinary Krishna Kucing, cara observasi dasar peserta pelatihan. Aduh, ini jadinya momen-momen zaman dulu ya. Boleh. Atau cara menentukan tipe karakter peserta. Oke, boleh, thank you. Saya catat confidence, bisa mengobservasi, bisa mencari tahu tipe kepribadian. Nah, tunggu IG live berikutnya. Saya akan datang lagi dan menginspirasi. Oke, bye-bye. Terima kasih banyak untuk hari ini. Tuhan berkati ya semua. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Thank you. Saya end ya untuk live-nya.